Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang struktur dan perkembangan middleware. Pertama, struktur dan perkembangan middleware. Middleware adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem operasi dan aplikasi. Jadi middleware ini lebih memudahkan komunikasi dan pertukaran data antar sistem. Di slide kedua, ada definisi dari middleware. Pertama, ada penghubung sistem. Ini bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan komponen perangkat lunak, jadi memungkinkan komunikasi lebih efisien. Kedua, ada teknologi tengah karena middleware ini berada di tengah antara aplikasi dan sistem operasi, menyediakan layanan dan fungsionalitas tambahan yang diperlukan untuk mengelola komunikasi agar lebih kompleks. Ketiga, ada pembangunan komponen, memfasilitasi pembangunan dan integrasi komponen perangkat lunak yang berbeda. Berikutnya ada fungsi middleware. Pertama, ada penghubung, memungkinkan komunikasi antara aplikasi dan berbagai sistem seperti database, layanan web, dan perangkat keras. Lanjut ke transformasi data. Middleware ini dapat memetakan dan mengubah format data, memastikan kompatibilitas dan integritas data yang tepat. Ketiga, pemantauan dan manajemen, memberikan alat dan kemampuan untuk memantau kinerja aplikasi, mengelola sumber daya, dan menangani situasi yang tidak terduga. Di slide berikutnya ada jenis-jenis middleware. Pertama, message queue, kedua web service, tiga RPC atau remote procedure call. Keempat, ada middleware berbasis komponen. Yang dimaksud message queue ini adalah pesan disimpan dalam antrian untuk diproses secara asinkron dan diambil oleh sistem lain saat siap. Web service menyediakan metode standar untuk komunikasi antar komponen perangkat lunak melalui protokol web yang terbuka seperti SOAP atau REST. Ketiga, ada RPC, mengizinkan panggilan prosedur pada sistem yang berbeda melalui jaringan. Keempat, middleware berbasis komponen memungkinkan komponen perangkat lunak yang terpisah untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam satu sistem. Slide berikutnya ada perkembangan middleware. Pada tahun 1980-an, munculnya teknologi middleware awal seperti DCE atau Distributed Computing Environment dan CORBA atau disebut Common Object Request Broker Architecture. Dan pada tahun 1990-an, perkembangan teknologi middleware berfokus pada distribusi objek dan penerapan web service. Dan di tahun 2000-an, implementasi yang lebih efisien dan peningkatan keamanan untuk mengakomodasi pertumbuhan aplikasi dan sistem yang semakin kompleks. Di slide berikutnya ada tantangan dalam perkembangan middleware. Pertama, ada interoperabilitas. Ini memastikan bahwa middleware bisa berkomunikasi dengan berbagai sistem dan teknologi yang berbeda. Kedua, ada kinerja, mengoptimalkan kinerja middleware untuk menangani beban yang tinggi dan memastikan respon yang lebih cepat dan efisien. Ketiga, ada skalabilitas, memungkinkan perkembangan sistem dengan ukuran dan kompleksitas yang berbeda-beda dengan mudah dan tanpa masalah. Berikutnya ada contoh penggunaan middleware. Pertama, ada IoT atau disebut Internet of Things. Kedua, ada pemrosesan transaksi. Ketiga, ada cloud computing. Keempat, ada integrasi enterprise. Di slide berikutnya ada kesimpulan dan ringkasan.
Middleware adalah komponen penting dalam perkembangan sistem modern dengan fungsi dan kemampuan yang beragam serta perkembangannya yang terus berkembang. Middleware memungkinkan sistem yang kompleks menjadi lebih efisien, stabil, dan terintegrasi dengan baik. Dalam menghadapi beberapa tantangan teknis, penggunaan middleware memberikan manfaat yang signifikan dalam berbagai bidang seperti IoT, pemrosesan transaksi, cloud computing, dan integrasi enterprise. Sekian dari saya kelompok 4 untuk presentasi struktur dan perkembangan middleware. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.